Ya, teman-teman, hari ini masih di tanggal 8 ya, malam hari. Baik, teman-teman, karena ada keluangan waktu, ini bagian ke-12 ya. Dan seperti biasa teman-teman, silahkan dibaca dulu bagi yang baru gabung. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya ya, baik yang telah nge-subscribe dari lama, yang baru, terus yang like juga sama-sama terima kasih. Terus yang memberikan komentar juga luar biasa, yang nge-share juga luar biasa, terus yang mendoakan saya juga luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus yang memberikan super thanks juga terima kasih ya. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi semuanya kepada teman-teman. Baik, teman-teman, sebelumnya udah dibaca kan? Kalau investasi sampai santai teman-teman, jangan gurung-gusu, jangan terburu-buru, santai, amati teman-teman ya. Cenderung pakai money management dengan baik. Terus pakai rule sendiri, jangan sampai teman-teman mentang-mentang turun bawah langsung aja di average, padahal itu masih ada keturunan ke bawahnya lagi gitu kan. Jadi teman-teman seperti biasa saya mengingatkan, beli saham itu di bawah, jangan sampai di atas. Jadi nanti teman-teman pada kecuan, teman-teman hanya kejemut aja. Jangan sampai seperti itu ya. Dan gunakan juga money management, jangan sampai all in teman-teman ya. Kecuali teman-teman sudah profesional mungkin, atau kan udah lama di bursa, mungkin udah tahu dengan emitennya ya. Nah teman-teman, sebelum ngebahas ke punya emiten teman-teman, nanti kalau yang berkomentar silahkan dulu diperiksa dulu ya, siapa tahu emiten teman-teman yang dikomentari sudah ada di watchlist saya yang di sini ya, di apa namanya di videonya ya. Dimulai dari tanggal nomor 1 teman-teman, nomor 1 tanggal 6 ya, ini Jumat malam, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 nih ya, semuanya sudah dibahas. Tinggal teman-teman nanti yang lain mungkin sebelum istilahnya memberikan komentar, nanti teman-teman lihat dulu ya, dari mulai tanggal 6 malam ya, di sini nih 1 tapi tidak kosong ininya nih, 1 kosong, ini juga 2 kosong, artinya ini malam banget ya, bukan malam banget, pas penutupan market ya. Kalau ini udah hari Sabtu nih, kalau transaksi Jumat berarti udah hari Sabtu sama hari Minggu ya. Oke teman-teman, segitu aja informasinya mungkin teman-teman ya. Kita lanjut, karena teman-teman pinginnya biasa, kalau zaman sekarang pinginnya yang cepet-cepet aja. TLKM, kalau TLKM sebenarnya sudah dibahas secara khusus ya, untuk kenaikannya sama penurunannya juga sudah dibahas secara khusus untuk target ya. Nah ini untuk Telkom ya teman-teman ya. Telkom kemarin sempat kita bahas targetnya sampai ke angka 3098 sampai ke 34 ya. Ini target yang saya targetkan. Nah sekarang dalam posisinya kemana ya teman, perhatikan teman-teman, ini untuk 2665 nya di sini ya, 2670 nya lah, 2670 nya dalam posisi dia ada penurunan, cuman seperti biasa kalau Telkom, BBRI, BBNI, BBCA semuanya pakai loncat kodok teman-teman. Jadi kadang-kadang seperti nanti ketutupnya itu setelah mungkin udah naik dulu gitu baru ketutup terakhir ya. Nah mudah-mudahan ini hanya jadi support, kita ambil support lebih awal gitu ya, untuk area penutupan ya, support-supportnya yang harus dilewati dan ini wajib dilewati ya. Nah sekarang itu dalam posisi kemarin saya ini kemarin itu ada si kepala merah, ternyata nih menjadi apa namanya, si kepala kembar ya. Biasa kalau si kepala kembar sudah ke bawah dulu, dari betul ke bawah. Apabila dia ke bawah ke area mungkin 2674, 2670-an lah sampai ke angka 2700-an, mungkin itu ada tanda-tanda dia hanya turun sebentar doang teman-teman ya. Kemudian SMA 10, SMA 20 nya juga dalam posisi dia masih di atas, dia kena sama MA 10 nya di bawah dikit ya, yang mudah-mudahan ada tarikan dari bawahnya ya. Karena sekarang si Poren malah keluar lagi ya. Saya pikir si Poren ini mau masuk terus gitu, ternyata setelah dilihatin benar masih ada barangnya teman, si Bandar Poren itu masih ada barangnya, yang menjadi Bandar Poren juga masih istilahnya masih ada di dalam. Cuman kemarin 3 hari ini keluar ya. Terus si bandar lokal juga ikutan keluar. Cuma si bandar lokal masih banyak teman yang membawa barangnya ya. Ini masih ada barangnya lah. Mungkin ini tinggal 1/3 lagi lah. 1/3 si bandar lokal juga, mungkin 1/3 lagi dari sebanyak pengambilan ini ya. Bukan dari sini ya. Kalau istilahnya kalau udah sepertiga lah. Karena kalau di sini teman-teman kalau perhatikan dari sini, sebenarnya dia sudah mulai jual, sudah mulai habis teman-teman ya. Mungkin tinggal 1/3-nya lagi nih kalau ngambil dari sini ya.
tinggal 1/3 lagi barangnya, mungkin ini mau ditambah lagi. Kalau mau dihabisin ya habisin aja lah, mungkin bisa ke area 2496 ya, karena semua area ini wajib dikunjungin gitu ya. Ini seekor hijau juga wajib dikunjungin, ini juga ada gap wajib dikunjungin. Ada ikan dia ke bawah lagi nggak jadi masalah, yang penting ke atas nantinya gitu kan, karena saya pikir si Telkom ini gampang lah untuk ke atasnya teman-teman ya. Walaupun ada penurunan, dia cenderung seperti itu teman-teman. Perhatikan ketika Telkom ada penurunan ya, untuk 10 tahunan terakhir teman-teman, perhatikan ketika dia mengalami penurunan ya, menurun sampai isunya terjun. Kalau di sini terjun, di sini terjun, tapi kadang-kadang suka ada kenaikan, nanti ada istilahnya ada riuk-riuk dulu lah di sini, riuk-riuk baru ke atas lagi. Juga sama, mungkin ada penurunan belum pon, nanti mungkin ada si bandar lokal atau si pon ngambil lagi, kemungkinan besar akan ke atas lagi karena Smart Money sudah mulai masuk secara bagus teman-teman. Perhatikan Smart Money bagus selama 3 hari ini, walaupun ada pembuangan di bandar lokal dan poren, artinya Smart Money juga sudah mulai masuk, sudah mulai ada lawan teman. Kalau Smart Money kan biasanya orang-orang atau biasanya perusahaan-perusahaan lah yang masuk ke Smart Money ini, biasa seperti itu teman. Jadi sebagai lawan daripada bandar lokal ataupun poren, ini sangat bagus sekali teman-teman ya untuk Telkom. Tetap teman-teman, ini kalau ada si kepala kembar artinya harus ke bawah dulu ya, nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting targetnya sudah di sini ya. Tinggal tunggu aja besok apakah si bandar lokal ataupun si poren ambil lagi ya. Karena ke jurang ke atas ya ada wajib, kalau dia mereka jualan wajar teman-teman, ngambil istilahnya di maaf harga, dia jualan lagi ngambil, itu akan lebih bagus aja teman. Karena seperti hal di sini teman, perhatikan ketika naik juga ngambil gitu kan, di sini ngambil keluar, nanti ngambil lagi keluar lagi, wajar lah teman, hal yang wajar di sebuah saham ya. Kita lanjut, ada ASII ya, ada ASII aja udah lama nggak dibahas ASII ya. Tuh kan benar udah lama kan. Ini udah lama nggak dibahas teman-teman nih. Ini garis yang saya gariskan nih, udah ketutup beberapa kali nih ketutupnya, kita hapus ya. Untuk ini untuk penurunannya ya, untuk penurunan udah kehapus ke bawah. Nah ini garis yang saya gariskan juga sebenarnya sudah ketutup ya sama candle si ekor merah ya di sini nih. Maka kita akan pindahkan ya. Ini udah lama mungkin teman-teman sudah pada cuan ya, bagus berarti teman-teman ya. Nah ini ada seekor merah di sini teman-teman ya. Nah seekor merah, pas di seekor merahnya di angka 4,890 ya, itu ada area untuk istilahnya penurunannya ya, itu wajib dikunjungin teman-teman tapi suatu saat ya. Nah teman-teman di sini juga area di 4740 nya itu juga area yang wajib dikunjungin ya. Nah sekarang ada si kepala kembar, artinya kalau kembar suka ke bawahin dulu ya teman-teman. Kalau kembar ini ada si kepala merah, sekarang si kepala kembar. Target saya tetap di sini teman-teman ya. Ini kita pindahkan di sini ya biar lebih dekat. Nah di sini nih, nah udah ya. Nah kita tarikkan sini, ini belum ketembus sama, udah baru kesentuh aja, baru kesentuh berarti pas berarti targetnya. Cuma waktu di sini kan targetnya ke sini udah tercapai, cuma saya bilang siapa tahu dia mau ngejeblos atas. Kalau ke sini teman-teman sih dipastikan iyalah gitu kan. Tapi kalau sekarang teman-teman dia sudah mulai ada si kepala kembar, artinya harus ke bawah. Nah sudah ke bawah dan meninggalkan gap ya. Gap ini harus ketutup, artinya kalau mau ke bawah lagi nggak jadi masalah ya. Ini masih dalam posisi uptrend teman-teman, tapi lagi menuju ke bawah dulu. Mudah-mudahan ada kenaikan, makanya kalau ketika lepas dia 5.300 dia akan ke atas teman, mudah-mudahan seperti itu ya. Ini dia harga wajarnya. Waduh, kuartal 3-nya belum dihitung nih teman-teman, menjadi PR lagi nih. Nggak apa-apa, nanti kita akan coba ulas untuk kuartal 3-nya berapa sih harga wajarnya ya. Nah perhatikan teman-teman, si bandar lokal ataupun poren sebenarnya ini lagi posisi di akumulasi teman-teman ya. Nah teman-teman perhatikan ya, si bandar lokal dan poren sedang akumulasi. Jadi ada penurunan, ini lagi akumulasi sama bandar lokal dan poren. Nah kita lihat untuk posisi teman-teman, jangan sampai teman-teman ini beli Astra ini di posisi atas ya. Nah untuk 10 tahunan teman-teman perhatikan dia dalam posisi murah teman, tapi tidak terlalu murah banget nih, murah banget di sini dan belum pernah terlewati di harga murahnya, kecuali waktu tahun 2020 ya pernah ke harga bawah banget tapi di up lagi ya. Dia sudah membentuk bukit, gunung gitu kan, bukit lagi, bukit ke bawahin lagi. Nah ini kesempatan teman-teman ke harga ya tengah aja teman, 5.700 bisa teman-teman ya. Saya aja mereka ke harga berapa, oh ini 5.300 ya. Kita cek ke atasnya, siapa tahu ada
yang area harus dikunjungin ya. Ini dari bandar lokal atau ponen cenderung akumulasi. Perhatikan ini akumulasi terus, ini juga akumulasi. Wah, kalau bandar ini mah bandar ponen mah cenderung diakumulasi teman-teman ya. Terus jadi teman-teman dikasih kesempatan kok istilahnya, kalaupun seharga sekarang cicil aja lah teman-teman ya, karena ini masih dalam posisi murah teman-teman. Targetnya ke harga tengah aja di sini ya, kalau mau yang target menengah ya 5.700. Jadi kalau mau ke angka agak tingginya dikit, ini kan balik maju ke bawah, nah, berarti teman-teman di sini aja ya, di 6.300an bisa lah untuk naik ke situ ya. Kita lihat apakah saya sudah ngasih tanda. Oh iya, saya sudah ngasih tanda teman-teman nih. Di harga berapa? Kita deketin aja ya. Nah, di angka berapa nih? 5.700 teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau sudah break ini ya, break ke atas aja. Mudah-mudahan 5.700 bisa tercapai dengan baik ya. Itu target kedua berarti teman-teman ya. Karena udah yang target pertama sudah tercapai, berarti target keduanya yang belum tercapai. Nah, juga tanda-tanda ini baru ada tanda-tanda penurunan aja teman-teman ya. Nanti mungkin kalau sudah ada tanda-tanda kenaikan kita ulas lagi. Ini juga seekor hijau, artinya penurunan juga sudah ada. Harga wajar 7.700 untuk kuartal 2 nya, mudah-mudahan si kuartal 3 nya ada peningkatan ya. Cuma untuk 5.700 mudah-mudahan bisa kecapai lah teman-teman, karena di sini 5.700 juga sama sebagai harga tengahnya. Apakah di sini bisa, kita harus cek teman-teman ya, ke atas itu bisa apa enggaknya. Apakah ada teman-teman tanda-tanda, ulah saya tandain belum? Nah, banyak teman-teman tanda-tanda ke atasnya, lihat nih. Tuh, teman di sini juga ada nih 5.700. Nah, ini kita lihat, di sini ada gap teman-teman. Perhatikan di sini ada gap di angka 6.000-an ya. Kita ke situ aja dulu teman-teman, jangan jauh-jauh. Kalau nggak gap, di sini ada si kepala merah. Nih, satu teman. Ya, di 6.100. Nah, mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Tapi selesaikan dulu lah target kedua, nanti kalau target ketiganya kedua sudah tercapai, mungkin kita akan lanjutkan ke target berikutnya. Oke, jadi ASE lagi akumulasi sambungan asing sama foreign, terus lagi menuju ke atas, lagi sideways panjang. Mungkin ya teman-teman kalau yang tektokan dikit bisa lah gitu ya, ke harga yang rendah mungkin bisa ngambil 2-3% bisa lah. Cuman kalau pingin agak tinggian dikit ya tinggal bersabarnya aja. Ada BTPS ya, BTPS. Ini pertanyaannya apakah sudah bisa masuk? Nah, ini untung ditanain BTPS teman nih. Kita cabut dulu status quo dulu nih. Ini kayak teman-teman kita terima kasih ya sudah ngasih tahu. Nah, perhatikan teman, ini target yang saya targetkan sudah tercapai ya. Udah kita hapus semuanya si kepala merah teman-teman. Nah, udah ya, udah kosong. Tinggal kenaikan ketiganya di antara 1000-an ya. Kita lagi menuju ke 1000. Apabila nih teman-teman si bandar lokal sudah mulai akumulasi ya, perhatikan nih. Nah, perhatikan bandar lokal akumulasi per kemarin ya. Foreign domestik dulu siapa? CP yang masuk YPGR ya, lumayan teman-teman, semenjak dia pembuangan secara besar-besaran ternyata per hari ini dia ngambil. Terus bandar foreign juga sama teman-teman, sudah 2 hari ini ngambil. Nah, teman-teman apakah sekarang sudah masuk secara isiannya? Sudah ada teman-teman ya. Ada ZP, ada KZ, ada AI yang masuk. RX tapi masih keluar ya. Si RX masih keluar. Nah, mudah-mudahan ini juga secara bandarmologi sekarang bandar lokal juga sudah mulai masuk, foreign juga sudah mulai masuk ya. Mudah-mudahan kalau ada riak-riak, apalagi kalau besok ada pertanda istilah si kepala merah teman-teman, naik gitu tapi diturunin lagi, tapi bukanya itu lebih atas ya daripada bukaan hari Jumat, naik aja dikit terus turun ke bawah merah. Nah, itu pertanda akan ke atas. Cuman apabila harga sekarang, harga kemarin Jumat sama dengan harga yang pembukaan nanti, terus ke bawahin, nah biasa di kamu ke bawah, biasanya dia mau ke bawah ya. Tetap harus hati-hati teman-teman ya. Ini juga udah di bottom banget, semua udah di bottom banget BTPS ini teman-teman ya. BTPS jadi udah murah teman-teman, udah murah banget ini BTPS. Ada ikan turun ke bawah paling berapa persen sih gitu kan. Nih teman, udah 10 tahunan deh BTPS ya. Ya kan BTPS kan 5 tahunan. Nah 5 tahunan udah sedikit, 5 tahun sedikit lagi teman-teman ke harga murah, coba sekarang udah dipantulkan ya. Mudah-mudahan sih bisa lah teman-teman. Ini karena BTPS ini lagi di downtrend kan banget ya, kemungkinan ke atasnya bisa teman-teman. Mudah-mudahan sih dia bisa mencapai harga terbaiknya ya. Ini juga harga wajarnya berapa sih? 1.300 ya. Performanya lagi menurun teman-teman. Dari kuartal 2 1.500 sekarang 1.300. Jadi target saya itu hanya
mungkin ya bisa ke angka tingginya 1400 aja teman-teman. Saya menarikkan di angka lebih daripada harga PR ratio dan kurang dari harga PBP ya, 1400 di sini teman-teman. Nah, karena kenapa ke sini? Karena ada si kepala merah. Ya, kepala merah. Kalau ini tanda-tanda kenaikan aja lah teman-teman. Ya kalau ada liku-liku di area sini wajar lah teman-teman. Nanti teman-teman kalau ada informasi, contohnya usul naik sini juga informasiin ya. Terus informasi juga di sini teman-teman di angka 881 juga informasiin ya kalau dia bawa ke bawah lagi. Tapi secara isian dia sudah diisi sama banar lokal ataupun foreign. Kecenderungan ke atas ada MA10 juga sudah mulai dilewati. Tinggal tunggu besok konfirmasi aja ya teman-teman. Seperti itu ya konfirmasinya seperti yang tadi saya bilang. Oke teman-teman seperti itu ya. Kita lanjut ke MBSS ya, MBSS. MBS baru dibahas, udah dibahas ini supportnya teman. Support yang saya sebutkan belum tertembus juga teman-teman. MA10 juga masih di bawah, masih di atas candle, artinya ada penurunan teman-teman ya, masih downtrend, juga meninggalkan gap ya secara candle ya. Perhatikan untuk banar lokalnya, banar lokal sudah ngambil teman-teman dari tanggal 8 November, perhatikan ya. Nah, ini 8 November kembali ada pembuangan dua candle dua stick seperti ini, cuma ada pengambilan juga lumayan dan pembuangan kecil. Artinya ini cenderung diakumulasi, teman-teman. Misalkan di sini ya akumulasi ada pembuangan dikit. Kita cek deh dari tanggal 8 November. 8 November. Kita cek untuk domestik. Ada si SQ, NI, teman-teman kita MG, mungkin si SQ ya yang di sini. Sama si MG udah bareng teman-teman, si SQ sama si MG sudah bareng nih. Mudah-mudahan si SQ sama si MG bareng. Biasanya dia suka memaaf harga ya. Nah, untuk target bagaimana teman-teman? Perhatikan di sini ada istilahnya ada gap ya di 1043-nya. Kayaknya tipis ini ya. Perhatikan, saya lihat dulu deh, tipis nggak? Oh, tipis teman-teman ya. Harap tipis kan? Ya, tipis. Jadi teman-teman kalau yang tipis saya suka mewanti-wanti ya, lebih baik teman-teman hindarilah emiten yang tipis seperti ini. Karena kenapa? Gampang di up, gampang dilempar teman-teman. Kalau nge-up ke atas, tapi kalau ngelempar perhatikan. Dia kenapa dia lama? Karena ya nunggu yang mau makan, nunggu yang ngantri gitu kan. Kalau kasar dibikin tarik ke atas padahal dia mau jualan gitu kan. Nah, karena kecenderungan seperti itu teman-teman. Terus untuk ngumpulin barang juga agak lama gitu kan. Makanya suka saya doainya agak panjang teman-teman ya. Biasa seperti, tapi kalau naikin biasanya cepet ya. Kita lihat untuk posisi MBSS ya, MBS cenderung 10 tahunan. Perhatikan teman-teman, MBS cenderung dijual di harga mahal. Teman-teman perhatikan ini, dia melebihi harga tengahnya, artinya belum pernah dijual selama berapa tahun nih, dari tahun berapa, dari tahun 2022 cenderung di harga mahal. Jadi teman-teman perhatikan ini supportnya ada di angka berapa nih, 916 ya, 916, atau enggak di step keduanya di angka 945 atau di 984 ya. Nah, saya aja menarikkan peluang ke 984 aja di sini. Mudah-mudahan kesentuh 984-nya menjadikan ini step ketiga ya. Step ketiganya tidak ketembus dengan batinya mau ke atas itu. Cuman dia cenderung dijual di harga mahal. Kemarin sudah mendekati harga mahalnya di 1.300 ya. Kalau sekarang udah 900 ya udah murah. Cuman ya bid dan open tipis yang suka saya bilang teman-teman, dia cenderung akan dimaaf juga gampang, diturunin juga sangat mudah ya. Tapi kalau sekarang karena nggak ada yang istilahnya, nggak ada yang mau ya, dengan amat sangat dia menurunkan secara pelan-pelan ya. Jadi mulai tahun Oktober turunin terus ya. Ini mungkin kalau ke harga mantul di 984 bagus ya, karena bandar lokal juga sudah mulai akumulasi ya. Foreign juga sudah masuk teman-teman sedikit ya, cuman 11 juta. Tapi kalau digabungin di sini lumayan juga nih. Kita gabungin ya dari tanggal 25 November. 25 November. Nah, untuk foreign ya. Ada CC ngambil sudah 322. Dia grosskan, dia jualan ngambil 490, jual 168, artinya dia jualan teman-teman, sembari nurunin sembari jualan ya. Tapi CC masih punya barang. Kita cek untuk tanggal Jumatnya deh, Jumat tanggal 6. Nah, CC udah masuk lagi 105
lot dan dia tidak jual, artinya ngambil bulat, dia kemungkinan diangkat ke atas ada teman, kemungkinan diangkat ke atas ada. Cuman ini teman-teman hati-hati aja kalau dia jeblos di angka sini nih teman-teman, yang nggak jadi masalah ya, menutup PRJ dulu ya. Nanti paling dia sideways gitulah teman-teman, wajar lah seperti aja di sini sideways nanti peng ke atas seperti itu, mudah-mudahan seperti itu. Cuman apa namanya, beta naparnya tipis aja, itu juga catatan dari saya. Kalau kejemput pasti kejemput, walaupun teman-teman di atas pasti kejemput di sini. Perhatikan teman-teman. Karena teman-teman nyangkut di sini nih, kejemput kan? Nyangkut di sini, kejemput kan? Pokoknya nanti teman-teman kalau teman-teman di atas upayakan setelah ke bawah, udah bawah banget nih. Udah sekitar ke arah sini contohnya. Udah ya percaya aja biar harga teman-teman tidak terlalu tinggi banget, jadi bisa kejemput. Nanti teman-teman kalau mau beli lagi, oh udah tahu saya nggak beli di bawah. Nah, jadi teman-teman jadi perhatian nanti ke depannya ya. Oke. Seperti itu ya. Ada becip ya. becip masih belum menembus garis yang saya gariskan ya. Terima kasih sudah memberikan kabar. Ini juga menyebabkan si kepala merah juga, artinya mau ke bawah. Dan si bandar foreign cenderung dia ngejual. Teman perhatikan bandar foreign ngejual terus ya. Terus si bandar lokal juga masih ngejual, artinya ini lagi dijual sama bandar lokal. Cuma bandar lokal tidak terlalu banyak ngejual. Perhatikan dia sudah ngambil banyak, ada pembuangan agak besar di sini ya, sekitar 33.000 lot. Cuman di sini pengambilan lebih banyak ya, sekitar lumayan juga lah pengambilannya gitu teman-teman ya. Nah, ini juga masih posisi di atas terus ke bawahin dikit, jadi masih ada punya posisi lah sekitar 1/4 lagi lah untuk bandar lokalnya ya. Dia ngambil sejak sini teman-teman. Nah, di sini nih ngambil ya. Nah juga tapi bandar foreign lagi keluar teman-teman ya, maka berhati-hatilah teman-teman ya. Berhati-hatilah dengan becip karena bandar lokal, bandar foreign cenderung keluar sini ya. Banyak. Kemarin ngambil cuma sedikit doang teman-teman, kemarin ngambil cuma sedikit. Mudah-mudahan si bandar foreign bisa ngambil lagi dari bawah lagi ya. Kalau tanda-tanda kenaikan sudah ada, perhatikan di angka 57 di sini ada gap teman-teman ya. Di sini juga ada gap teman-teman, ada gap ya, ada gap lumayan, gapnya lumayan jauh juga. Di sini ada si kepala merah di 63, terus di angka 67 juga ada, di 71 juga ada. Target saya 82. Ini target yang ketiga ya, mudah-mudahan si targetnya tersampaikan dengan baik ya. Smart money juga sudah mulai masuk teman ya. Smart money sudah mulai masuk ya. Ini tinggal nunggu santai ya, tinggal tunggu kejutan aja dari bandar lokal dan foreign. Mudah-mudahan foreign bisa ngambil lagi setelah mereka jualan, wajar lah. Mereka ngambil mau maaf harga ya kan di sini nih. Langsung dia jualan, wajar ya kalau dia sekarang jual, karena saya bilang beli 100 jual 75 sudah untung sama modalnya sudah kembali. Yang 25 ya sini pembuangan, istilah yang 25 nya pembuangannya dijual di berapa aja dia akan untung gitu kan. Makanya di sini jualannya besar-besaran gitu, langsung aja habisin. Nah sekarang udah habis, mudah-mudahan diambil lagi, mungkin akan sideways sebentar lah gitu teman. Tapi kalau langsung nancap gas sih pinginnya seperti itu ya. Semua retail pinginnya seperti itu juga teman-teman. Saya juga pinginnya seperti itu, ke bawah naik lagi ke atas, pinginnya seperti itu. Cuman ya kalau bandar berkata lain bagaimana teman-teman, kita tidak bisa mengupayakan untuk gitu kan. Nah dia berupaya dari 10 tahunan terakhir emang dijual murah banget teman, karena si becip ini kan lumayan lah teman-teman gitu ya. Dia saya udah lama banget, karena sudah berapa nih, paling juga dijual selama 10 tahunan ya, paling juga dijual di harga murah lebih dikit gitu kan. Makanya kita jangka pendeknya aja lah teman-teman, jangka pendeknya aja. Perhatikan ketika sudah 3 tahunan deh lebih enak ya, ada naik gunungnya. Nah perhatikan ketika dia di saya duka panjang langsung diangkat ke angka 69 ya. Paling tinggi jangan jauh-jauh ke 71, saya aja hanya memandangkan ke angka 82 yang nggak jauh-jauh, yaitu lebih tinggi daripada harga tengahnya. Nah di sini nih, mungkin di sini area sini ya. Nah, mudah-mudahan ke arah situ ya. Karena kenapa gitu kan? Kenapa bisa ke situ? Karena saya mengikuti si kepala merahnya sama gapnya. Nah teman-temannya seperti biasa emang dia suka di saya depan seperti ini ya. Nih di harga 50 nya dari bulan April diangkat-angkat, Oktober, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sekitar 6-7 bulan baru diangkat ke atas ya. Nah harusnya kan seperti ini, tentem ke bawah ke atas. Mungkin di sini pingin istirahat tuh udah lama kali dia, alhamdulillah istirahatin dulu lah, nanti kita angkat lagi. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Nah mudah-mudahan apa yang saya canangkan bisa kenyataan, bisa sampai ke 82 ya, mudah-mudahan. Saya harus ketemu sama Budi teman-teman, jangan sama Shadow aja gitu kan. Kalau sama Shadow tidak akan saya cabut teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang nyangkut di area-area ya 71 ke bawah, turunin tensinya dikit lah.
jadi 60 gitu, jadi berapa lah gitu, jadi yang penting di bawah 71. Jadi pas ketika dia menyentuh 71-nya, teman-teman bisa cuan ya, ataupun cepat terjemputnya. Oke, segitu ya. Ada Wika teman-temannya. Ada teman kita nanyain bagaimana dengan saham-saham konstruksi gitu. Saya bilang, aduh, ini harus ngebahasnya masa satu-satu gitu kan, atau ngebahasnya apakah secara global, maksudnya mungkin secara global ya, pandangan ke depannya seperti apa gitu ya. Nah, tetap juga teman-teman, walaupun istilahnya secara global, saya harus memeriksa emiten-emiten yang tergolong ke konstruksi gitu teman-teman ya, apakah sekarang dalam posisi seperti apa. Tetap juga harus ada yang namanya istilahnya check and recheck emiten-emiten masing-masing. Jadi kita katakan, oh berarti sekarang posisinya seperti ini, apakah sama atau tidak ya. Kita ada contohnya, ada Wika sama PT PP nih yang di apa namanya, yang di komentar ya, di komentar itu sama teman kita Wika sama PP ya, mungkin teman-teman kita sudah tahu. Nah Wika ini teman-teman secara PE ratio kan negatif kuartal 2-nya nih. Berarti kalau negatif artinya CFS-nya tidak ada ataupun negatif ya. Jadi hanya bisa dihitung berdasarkan PBP aja. 198 sekarang 296. Artinya apa? Walaupun harga wajarnya di bawahnya, tapi kalau bandarnya pengen ke atas ya ke atas aja gitu teman-teman ya. Ini kuartal 2 nih. Kalau pengen ke bawah ya ke bawah aja. Makanya saya bilang teman-teman, selain harga wajar, maka kita juga harus menentukan siapa sih dalam posisi apa sih ini itu kan. Apakah lagi diakumulasi atau lagi di distribusi. Nah, perhatikan teman-teman, Wika ini sebenarnya lagi diakumulasi teman-teman. Perhatikan dari mulai, nah ini sudah mulai berdepetan di sini teman-teman. Perhatikan untuk bandar lokalnya. Nah, bandar lokal sudah mulai akumulasi dari sini teman-teman. Dari tanggal 1 Oktober. Kita cek ya 1 Oktober ya. Nah, Oktober. Mana 1 Oktober? Nah, 1 Oktober. Jadi 1 Oktober, November, Desember nih. Udah 3 bulan diakumulasi. Kita cek and recheck. Sini AI ngambil sekitar 7,5, ZP ngambil 5, YU ngambil 4 miliar ya. AK ngambil 3, CC ngambil 3, KZ 1,6 miliar ya. Nah, jadi ini lagi diakumulasi teman-teman sembara lokal. Perhatikan ya. Nah, semenjak di sini ada kenaikan dikit kan. Nah, dia sudah mulai jualan dikit ya, jualan dikit, mungkin sepertiganya dijual. Terus ada sempat pengambilan lagi. Nah, cenderung dia ada pembuangan, terakhir dia ngambil ya 2,8 ribu. Nah, bandar poren juga sama teman-teman. Perhatikan bandar poren ini. Perhatikan bandar poren. Nah, dia belum mulai masuk di sini teman-teman. Udah masuk, keluar, masuk lagi, keluar dikit, masuk terus. Ada keluaran sama-sama dengan bandar poren, bandar lokal keluar. Cuman bandar lokal keluar, bandar poren masuk teman-teman. Artinya akumulasinya nambah lagi untuk bandar lokal porennya. Jadi kesempatan lagi turun seperti inilah lagi diakumulasi sama bandar lokal dan poren teman-teman. Karena si bandar poren ataupun lokal pembuangannya sedikit ya teman-teman. Perhatikan dia waktu akumulasi lokal di sini ngambil habis. Nah, dari sini aja kita ukur dari tanggal 7 Oktober. Jadi si poren lebih telat ngambilnya 1 minggu ya poren itu. Nah, siapa di sini yang ngambil? Ada AI, ZP, CC, YU, AK ya. Oh tadi ini teman-teman lokal, kita ulangi lagi deh. Untuk lokal dulu tadi ya tanggal 1 ya. Kita ulang lagi ya untuk lokalnya. Untuk lokal dari tanggal 1 kan. Jadi ada si PD bagus teman, AT juga bagus, YU bagus, CP bagus ya teman-teman. Ini broker bagus semua teman-teman. Rata-rata di sini broker bagus semua yang ngambilnya. Ada si AT, ada si PD, ada CP juga bagus. Ia juga sudah mulai masuk ya. Nah, untuk porennya perhatikan teman, poren dari tanggal 7 ya. Poren dari tanggal 7-nya ngambil lebih telat. Ada si AI ngambil teman sampai miliaran begini. Artinya ini cenderung lagi diakumulasi sama bandar poren ya, ataupun lokal lagi akumulasi. Cuman waktu beberapa hari ini bandar lokal ngeluarin, tapi bandar poren langsung dia ngambil teman-teman ya. Perhatikan terakhirnya nih, terakhir 2 hari terakhir tanggal 3 Desember. Kita cek 3 Desember. Window dressing ada nggak teman-teman? ZP ngambil 1,7, YU ngambil 1,5, AK ngambil 1,1 miliar ya. Artinya terus akumulasi. Terus Smart Madius sudah mulai masuk teman-teman ya. Nah, cenderung kemarin waktu dia up ke atas, wah ini mau apa namanya up, ternyata nggak mau gitu ya. Karena bandarnya ya walaupun akumulasi, kalau bandarnya nggak mau diangkat ya udah tidak bisa memaksakan diri teman-teman, walaupun masuknya sudah di bawah candle ya, tidak bisa memaksakan diri. Jadi cenderung ikutin aja. Contohnya teman-teman nanti kalau mau ngambil lagi, contoh udah ngambil di sini,
Kalau mau ngambil lagi nanti teman-teman biar MA10 di bawah candle lagi seperti ini lagi. Ya, tapi kalau masih penurunan berapa persen sih ini? Berapa persen ya? Contoh dari sini nih ke sini. Baru 11%. Nanti terus 20%, 30% baru ngambil. Jadi enak tuh punya punya gap itu agak lumayan agak bawah gitu ya. Kalau baru 5%, 7% malah santai aja teman-teman. Gak usah dipikirin kalau 7%, 5% untuk swing lah ya. Malah itu cenderung santai. Saya aja sampai 10% aja santai. Kalau udah 20%, saya bilang perasaan udah di bawah ngambil gitu kan. Ternyata Bandar berkata lain, akhirnya jualan minus 20% baru saya udah memikirkan untuk average. Saya nunggu MA10 di bawah candle, ya udah saya ambil, punya harga di tengah antara harga atas dikit yang seperti saya bilang dari harga di bawah ternyata masih masih ke bawahin lagi gitu kan. Yang paling tidak lama teman-teman kejemput sembari melewati harga pembelian awal ya cuan teman-teman ya. Walaupun sedikit tapi kita tetap harus bersyukur teman-teman ya. Nah teman-teman untuk WK ini dalam posisi downtrend dulu, teman-teman perhatikan downtrend dulu, ini target kenaikan sudah di 33-nya sudah lumayan. Nanti kita akan hitung berapa sih harga wajarnya, karena sekarang walaupun downtrend seperti ini Bandar Lokal dan Foreign cenderung akumulasi. Teman-teman yang nyangkut di atas juga masih bisa kejemput, teman-teman tenang aja. Ini si WK itu targetnya saya ke angka 490 teman-teman. Perhatikan WK ini, si WK ini kan lagi bermasalah ya. Pokoknya mah karya-karyaan lagi bermasalah teman-teman ya. Kemarin gak ada beritanya bulan September ya. Nah perhatikan untuk 3 tahunan ya, lagi mulai jauh daripada harga murahnya, artinya agak setengah harga murah gitu ya. 5 tahunan dalam posisi murah banget, 10 tahunan dalam posisi murah banget gitu. Artinya ini lagi dijual di harga murah banget, murah banget, murahnya 3 kali dah. Soalnya nih harga murahnya belum kuat tembus. Kemarin sempat menembus harga murahnya tapi tidak kuat, akhirnya ke bawah. Sebenarnya sekarang lagi di posisi di bawah banget teman-teman ya. Kecenderungan ke atas ada, apalagi plat merah cenderung ya masih ada jaminan lah sedang negara walaupun dia di PKPU kan. Kalau plat merah masih ada jaminan teman-teman ya. Banyak akalnya lah kalau plat merah teman-teman. Oke? Dan cenderung kan kalau plat merah mah istilahnya hanya LK-nya aja. Kalau istilahnya bandar emitennya nggak mungkin ngehajar bandar yang ada sebagai tukang naikin harga di WK-nya gitu kan. Kalau bandar emitennya ya yang punya emitennya cenderung dia kalau mau melepas barang harus rapat dulu gitu sama anggota DPR gitu kan. Lanjut ya PTPP ya. Ini PTPP juga sama dalam posisi ya terakhir, coba deh AK-nya terakhir masih mending nggak ada ya. LK-nya di mana teman-teman? LK bukan LK apa namanya? Yang saya nggak ada ya. Harga wajarin kenapa nggak dibikin sama saya? Berarti kan ini harga bandar nggak ada ya? Nggak ada harga wajarnya. Mungkin terlewat dah ya. Terus, jadi harga wajarnya belum saya bikin kali ya. Baik teman-teman, perhatikan teman-teman garis yang saya gariskan yang ini sudah ketembus ya. Kita hapus aja ya. Kalau nggak ada yang nanyain lagi ya akhirnya tidak saya hapus. Kecuali kalau yang nanyain baru saya hapus ya. Oke teman-teman, udah saya hapus, dan jika dia meninggalkan jejak di sini ya belum kelewati di angka 360-nya, ya mudah-mudahan sih ke sini ya. Kenapa? Biar tertembus untuk istilahnya PR-nya dulu ya. Nah, si MA10 juga sudah mulai di atas candle lagi, artinya lagi posisi menurun ya. Nah ini target kenaikan sudah ada teman-teman. Perhatikan target kenaikan sudah ada ya. Nah kalau yang PTPP beda dengan WIKA. Kalau Pak WIKA bagi di uptrend lagi dia akumulasi sama Foreign. Nah kalau untuk PTPP lagi dibuang sama Foreign, teman perhatikan. Foreign terus ngebuang. Ada pengambilan, ngebuang lagi. Pengambilan banyak, pengebuang. Tapi cenderung dia ke bawah. Perhatikan dia cenderung ke bawah ya. Sekarang juga terakhir itu dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 28 November dia terus ngebuang ya. Ini nanti teman-teman lebih baik teman-teman tunggu aja MA10 di bawah candle dan cenderung dia mau ke 359 ya. Itu bandar foreignnya. Nah, bandar lokalnya cenderung akumulasi. Jadi ini tidak beriringan. Kalau WIKA masih beriringan ya. Cuman beda di endingnya doang, 4 hari terakhirnya beda gitu. Si foreign yang ngambil, si bandar lokalnya keluar. Kalau ini kecenderungannya bandar lokal yang ngambil sejak sini teman-teman nih. Tanggal 25 Oktober. Di bulan Oktober ternyata mereka banyak yang ngambil. 20 berapa tadi?
ya 25, maaf ya. Ada GR ngambil 13,8 miliar ya, AT ngambil 2,4 miliar, YU ngambil 1,6 miliar, PD ngambil 1,1 miliar. Artinya ini sama bahan lokal, sama-sama si AT tadi juga kan, si WK si AT juga ya sama. Nah ini juga lagi di CU juga ada gitu kan, PD juga ada, artinya lagi diambil sama brokar bandarnya di sini teman-teman. Saya pikir sini yang punya bandar bukan pemilik emiten gitu, mungkin gitu kan, pemilik emiten negara gitu kan. Jadi ke pemilik emiten gak mungkin ngehajar gitu, ini mah antar bandar aja, biarin aja gitu teman, kita ngikutin aja. Nah bagaimana teman-teman untuk kedepannya untuk PTPP untuk sekarang, saat sekarang yang mungkin lagi downtrend dulu, maka biarin aja untuk downtrend teman-teman ya. Mungkin bisa ke area 361 dulu nih, 6361 ketembus baru kita bicarakan lagi ya. Ini juga tanda-tanda penurunan sudah ada, perhatikan sini si ekor merah sudah nongol ke sini teman-teman ya. Cuma tanda-tanda kenaikan sudah ada juga di angka 392 nya, artinya mereka pun punya jejak untuk kenaikannya ya. 390 terus 3423 sama 476, ke sini aja dulu lah ya teman-teman, biar rata dulu, membayar uptrend dulu gitu kan. Sekarang lagi downtrend, 200 juga masih berada di atas candle, artinya mau downtrend ke bawah ya. Kita perhatikan PTPP. Posisi teman, posisi itu butuh teman, posisi itu butuh. Untuk 10 tahunan berarti dalam posisi murah teman, sudah murah di sini teman-teman, udah murah di 257 nya kemarin sudah ketensuh dan sekarang 38, artinya harga murahnya sudah tertentu. Ini cenderung ditahan sama bandar lokalnya, ternyata mungkin bandar lokal tidak kuat juga nahan ya, akhirnya si PTPP ini bisa dijebloskan lagi ke bawah gitu. Cuman ini mudah-mudahan tidak jebol ini teman-teman nih. Kalau jebol ini lagi bisa kemungkinan bisa downtrend ke bawah lagi, bisa ke angka 279 lagi ya. Yang penting jangan downtrend ini. Jadi ada step 1, step 2, nih step 3, mudah-mudahan step 3 tidak jebol. Kalau jebol ya bisa ke bawah teman-teman ya, menjadi double bottom di sini nantinya, mudah-mudahan bisa ke atas gitu ya. Targetnya jangan jauh-jauh teman-teman, secara pun cat bisa di angka 563 aja di sini teman-teman, di angka tengahnya, harga tengahnya aja ya. Nanti kalau sudah harganya bagus baru teman-teman bisa menarik harga lebih lanjut lagi ya. Oke, untuk PTPP seperti itu ya. Smart Market sudah mulai masuk bagus teman-teman ya. Cuma sekarang lipat aja iya aja antara si bandar lokal dan foreign ya, cenderung tidak bersama dan tidak beriringan. Oke, lanjut, ada satu lagi RALS ya, RALS. Nah, RALS ini bagaimana teman-teman? Ada komentar apa ya, RALS itu nanti katanya ini bukan bulannya gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemarin garis yang saya gariskan sudah hilang ya, berarti sudah menempuh perjalanannya dan dijalani dengan baik. Nah, perhatikan teman-teman, apakah ini akan tanda-tanda kenaikan secara bandar? Iya. Nah, perhatikan teman-teman di sini, bandar lokal sudah akumulasi 2 hari ngebuang, tapi satu akumulasi lagi. Mudah-mudahan di sini terjadi lagi akumulasi. Sempat kemarin terjadi akumulasi ini, cuman nggak kuat, akhirnya mereka jualan juga. Nah, mudah-mudahan yang ini tidak gagal karena MA10-nya sudah mulai di bawah candle, udah menuju ke atas. Ya, kita lihat deh siapa ya. Mudah-mudahan si AO teman-teman nih. Saya masih terngiang-ngiang ketika si AO memaaf harga. Masih ingat saya itu nyangkut di harga berapa gitu ya. Tapi ketika masuk si AO, ini saya bilang si AO benar-benar bikin bergembira aja retail gitu kan. Ya, kalau RALS mah dapat komisi, bukan komisi, dapat ini kan teman, dapat apa namanya, dividen ya, 22 November, dan cenderung dia tidak punya hutang. Nah, bandar lokalnya ada si JP, OD, GR, CC, SQ, CPF. Nah, saya lagi menunggu gebrakan daripada si AO ya. Mudah-mudahan si AO mimpin lagi deh. Ya, mudah-mudahan kalau si AO udah masuk, udah gara-garatan pasti ke atas lah ini saya bilang. Kalau di RALS mah walaupun nyangkut tetap kejemput teman-teman, tenang aja ya. RALS tenang aja. Dia mah baik teman-teman ya. Walaupun ke bawahin, kesempatan lah buat teman-teman ya. Ini lagi posisi ke atas teman-teman ya. Nah, ini udah downtrend banget selama 3 tahun kan. Keren banget karena emang semenjak Covid teman-teman agak lumayan terganggunya, tersiksa di situ ya. Tersiksa. Dari tahun 2023 1 tahun ya, dari bulan apa nih? Februari ya, terus didowntrendin teman-teman ya.
Nah, sekarang sudah menyentuh harga murahnya selama 5 tahun. Kita lihat 10 tahun ya, dan posisi murah banget. Ini 10 tahun murahnya teman. Ini 10 tahun harga termurahnya ya. Ini 10 tahun harga termurahnya. Dan sekarang lagi menuju ke atas. Mudah-mudahan jangan jauh-jauh dulu target teman-teman, ke sini aja teman-teman nih. Atau enggak ke sini ke harga tengah murah lah, ke 797 mungkin. 797 mungkin sering gitu ya. Jangan ke situ dulu dah. Ke sini aja dulu dah. Nah, ke sini nih. Ke 553 juga sudah lumayan gitu kan. Saya aja menargetkan ke angka 400 teman, sini 400. Terus yang kedua target pertama nih yang belum tercapai itu di angka 434. Nah, sekarang harga wajar teman. Harga wajarnya ternyata menurun teman-teman ya, dari 933 ke 865 ya. Artinya ada kinerja kurang baik, cuman secara teori candle biasanya dia suka diangkat teman-teman. Perhatikan waktu dia ke bawah ke sini nih, 555 di up sampai ke angka 700 gitu kan. Nah, ini dari mulai ini nih 2023 belum pernah diangkat lebih tinggi lagi. Nah, ini kesempatan teman-teman, mungkin ini harga sudah murah teman-teman. Ini harga sudah murah, bandar lokal sudah akumulasi, bandar foreign udah dari tanggal berapa nih? Tanggal 5 Desember. 2 hari, cuma 2 hari teman-teman. Ngambil udah baru 2 hari. Ada ZP, ada SQ, ada YP ya. Nah, ini kabar gembira buat yang punya ras, sekarang mudah-mudahan bisa ke atas ya. Nah, tanda kenaikan perhatikan nih. Kita cek dulu nih. Karena itu tidak lama udah lama nggak dibahas kan. Nih, ini tanda-tanda kenaikan teman-teman. Di angka 386 itu tanda-tanda kenaikan. Di sini enggak ada. Ini gap bukan sih, bukan ya. Nah, ya ini udah tanda ini. Mana lagi si kepala merah? Udah gitu aja ya. Sini ada enggak kepala merah? Ada gap di sini teman, gap nih. Kayak gitu gedein yang ini dikit deh, gedein deh. Kepala merah bukan nih. Tidak memaksakan dia, jangan memaksakan diri jadi kepala merah teman-teman dia. Ikannya ini ketebusnya nih dia. Nah, ini satu kepala merah. Nah, ini mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Mudah-mudahan teman-teman. Nah, itu tanda-tanda kenaikannya. Ya, teman-teman tinggal perhatikan aja yang saya goreskan ya, yang saya gariskan. Dan secara secara bandar juga sudah mulai akumulasi lagi. Mudah-mudahan yang sekarang mah istilahnya bisa ke atas lah, harga wajarnya masih 865. Jadi kalau harga ke 700 saja masih memungkinkan 700 teman-teman ya. Karena berdasarkan harga wajar PR ratio-nya 865, dan ini perusahaan yang tidak punya utang, cenderungnya suka ngambil suka ngambil barang, bahkan sahamnya suka ditarikin sama dia gitu kan. Kecenderungan seperti relasi seperti teman-teman. Ini perusahaan sehat teman-teman ya. Cuman dia ya perusahaan ini ya istilahnya karolas kan lebaran, paling tahun baru, paling mungkin ini mau ngejar tahun baru nih kayaknya teman-teman ya. Kemarin berapa hari lagi nih? Tanggal 8, 20 kurang dari 20 ya, 23-an mungkin ya. Tanggal 23 hari. 20 hari lagi lah gitu ya, 20 hari lagi lah. Mungkin mau ngejar ke situ teman-teman ya. Kadang-kadang isu lah yang menyebabkan harga itu naik. Nah, setelah harga naik ya mereka bagian jualan teman-teman. Kita sebagai retail kadang-kadang wow udah naik nih, pas scalpingan turun ke bawah nggak cut loss, malahan dibiarin ya mentok gitu kan. Tapi tenang kalau di ras itu walaupun istilahnya teman-teman nyangkut masih punya dividen kan. Dividennya ya rajin teman-teman, dividennya sekarang tahun ini begini dividen nggak? Bagian tuh 50 perak teman-teman ya lumayan teman, walaupun nyangkut teman-teman masih punya dividen ya di ras ini, jadi cenderung santai teman-teman ya. Tidak dapat iannya lumayan lah, dapat dividennya gitu kan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa sampaikan. Mungkin nanti yang belum dibahas kita akan bahas di pagi hari. Mudah-mudahan saya diberikan waktu dan kesempatan ya. Selamat malam dan selamat beristirahat dan ciao.